Halo sahabat properti semua, pada kesempatan video kali ini kita akan banyak belajar dari guru kita yaitu Mr. Tung Desem Waringin. Selamat mendengarkan. Jangan lupa like and subscribe jika sahabat menyukai video ini. Selamat datang di channel Properti. Selamat datang di channel Properti Group. Pokok paling penting dalam bisnis adalah bukan bisnis card, bukan kantor, bukan Mr. High Tech, bahkan bukan produk. Yang paling penting adalah penawaran. Inilah CD Audio Marketing Revolution bersama Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat mengikuti. Bagaimana menjual produk atau jasa Anda dalam 3 detik atau kurang. Ada 86.400 detik di dalam satu hari. Anda hanya punya 3 detik untuk meyakinkan prospek Anda agar mereka mau beli. Apa yang Anda harus lakukan apabila Anda hanya punya waktu 3 detik untuk meyakinkan orang supaya mereka mau beli? Kalau Anda menerangkan dengan kata-kata, mungkin akan makan waktu lebih lama dibanding 3 detik itu sendiri. Tetapi kalau dengan tulisan, kemungkinan Anda bisa mendapatkan perhatian dan mereka memutuskan beli produk atau jasa Anda hanya dalam waktu 3 detik atau kurang. Apa kunci atau poin paling penting sehingga kita bisa menjual produk dan jasa kita dalam waktu 3 detik atau kurang? Yaitu adalah satu kata yang namanya tagline. Apa yang dimaksud sebagai tagline? Yaitu kalimat yang selalu menempel di bawah nama produk atau jasa Anda. Kalimat ini harus merupakan penawaran yang begitu menariknya dan sangat bisa dipercaya, sehingga bahkan menjadi identitas perusahaan, barang, atau jasa Anda. Tagline ini alangkah baiknya mengandung pernyataan yang berisi sebanyak mungkin. 1, ini yang saya jual. 2, ini untungnya buat Anda. 3, kenapa Anda harus percaya kepada saya? Penting sekali di dalam menyusun kalimat tagline yang tertulis sehingga orang begitu baca, yes, I want to buy. Tagline yang mengandung ini yang saya jual, ini untungnya buat Anda, dan kenapa Anda harus percaya kepada saya. Tagline tersebut benar-benar keuntungannya harus mengandung irresistible sensational offer atau ISO. Irresistible sensational offer itu adalah pusat penawaran yang tidak bisa ditolak dari identitas produk, jasa, atau perusahaan Anda, di mana return on investment-nya bisa dipercaya dan begitu tingginya, serta dikomunikasikan begitu jelas dan efisien, sehingga kita tampak bodoh bila kita melewatkan penawaran ini. Maksudnya apa? Maksudnya return on investment ini adalah perbandingan antara investasi yang kita tanamkan, uang yang kita berikan, atau barang atau jasa yang kita tanamkan dengan hasil yang kita terima. Bila ternyata uang yang kita keluarkan dibandingkan dengan hasilnya begitu tingginya dan bisa dipercaya dan disampaikan dengan cara yang sangat efektif dan efisien sampai orang tidak mau menerima penawaran ini, kesannya goblok, berarti unsur
ISO atau Irresistible Sensational Offer Anda terpenuhi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa yang tidak termasuk sebagai ISO atau Irresistible Sensational Offer. ISO bukanlah special offer. Biasanya special offer itu ada batas waktunya. Sampai tanggal sekian terbatas untuk 5, terbatas untuk sekian. ISO berupa tagline yang berlaku untuk hari ini dan seterusnya sepanjang waktu dan tidak ada batasan waktu berakhirnya. Yang termasuk ISO bukan pernyataan dari kenyataan. Kecap ini adalah kecap yang terbaik, bukan. Atau pernyataan dari kenyataan, misalnya Nyonya Menir, dalam kurung ini jamu gitu ya, sudah berdiri sejak 1908, misalnya seperti itu adalah kenyataannya. Bukan. Jadi tagline yang ada ISO-nya bukan merupakan pernyataan dari kenyataan. Juga bukan merupakan benefit ataupun manfaat. Misalnya, air bersih setiap saat. Yes, itu benefit. Atau misalnya, Irek Max, hadiah buat istri Anda. Atau apapun yang merupakan benefit. Bukan termasuk benefit. Juga bukan unique selling proposition Anda. Maksudnya apa unique selling proposition Anda? Ini adalah sesuatu hal yang khas yang menjadi identitas perusahaan Anda. Misalnya, BMW Ultimate Driving Pleasure. Atau misalnya Mercedes-Benz, berarti kesannya mewah dan mapan. Misalnya Volvo, kesannya aman. Itu unique selling proposition-nya yang diutamakan. No, bukan itunya. Mari kita beri contoh supaya lebih jelas. Contoh yang terbaik. Misalnya, ada satu obat yang namanya Anasin. Obat ini mempunyai unique selling proposition yang baik, tapi bukan merupakan ISO atau Irresistible Sensational Offer. Anasin, di bawahnya diberi tagline, The Pain Reliever Doctor Describe Most. Anasin ini adalah obat menurun panas seperti halnya paracetamol. Di situ disebutkan bahwa ini adalah obat penyembuh rasa sakit yang diresepkan dokter paling banyak. Itu adalah satu unique selling proposition yang sangat-sangat powerful, tapi bukan merupakan Irresistible Sensational Offer. Bagaimana kita buat sebagai Irresistible Sensational Offer? Contohnya, pusing Anda hilang, dan Anda merasa lebih baik dalam waktu 10 menit, atau uang Anda kembali. Ini baru merupakan Irresistible Sensational Offer. Agar kita lebih jelas, mari kita lihat dan kita dengarkan serta kita rasakan, kita pelajari dari tagline-tagline yang memuat Irresistible Sensational Offer sehingga orang pada waktu membaca dalam 3 detik, yes, I buy. Mari kita pelajarin contoh-contoh sebagai berikut. 3 tagline yang terhebat sepanjang sejarah menurut Mark Joyner, pengarang buku Irresistible Offer yang dikembangkan dan dimodifikasi menjadi CD ini. Dikatakan bahwa salah satu yang terbaik dan terhebat sepanjang sejarah, tagline-nya yaitu berkata, Pizza hot and fresh to your door in 30 minutes or less, or it's free. Domino Pizza. Domino Pizza memberikan tagline yang luar biasa, pizza panas dan fresh di depan pintu Anda dalam waktu 30 menit atau kurang, atau gratis. Ini sangat-sangat powerful, sebuah kalimat yang menjadi identitas perusahaan Domino Pizza. Dan ceritanya menjadi sangat-sangat menarik karena sebetulnya Domino Pizza ini sudah hampir 20 tahun tidak menggunakan tagline ini karena mengalami satu yang namanya public sue atau digugat atas nama publik. Karena begitu banyaknya orang yang tergesa-gesa, sebetulnya tergesa-gesa ini adalah disengaja, seringkali disengaja. Jadi seluruh standar dari delivery system Domino Pizza, misalnya dia kalau nyetir tetap harus hati-hati. Tapi dalam hal ini begitu jalan di trotoar mereka harus lari untuk menunjukkan kecepatan mereka. Ketika mereka lari dan di punggungnya ada Domino Pizza, terus kemudian di bawahnya tertulis 30 menit pizza hangat dan fresh di depan pintu Anda dalam waktu 30 menit atau kurang atau gratis. Dan kemudian mereka berlari-lari, banyak orang memandang, wow, berarti kalau saya lapar lebih baik saya pesan Domino Pizza. Dan yang menarik ketika pada waktu pizza ini digugat, ternyata malah Domino Pizza semakin laris dan dari satu toko menjadi 7.000 toko serta mempunyai omset 4 miliar US dollar setahunnya. Bagaimana sebuah toko bisa menjadi 7.000 toko di tahun 2004?
serta mempunyai omset 4 miliar US dollar. Dikatakan oleh Tom Monaghan, pemiliknya, bahwa 30 menit atau free garansi bertanggung jawab terhadap pertumbuhan kami lebih dari segalanya. Bahkan menurut cerita, di awal-awal Tom Monaghan membuat Domino Pizza, rasanya tidak terlalu enak. Tapi kenapa tetap saja laris, bahkan seringkali menjadi bahan humor? Ya tentu saja, tetap saja laris. Karena orang yang mengharapkan pizza dalam waktu 30 menit atau kurang sudah pasti orang yang kelaparan. Makanya pizzanya rasanya seperti kerdus pun tetap saja orang mau beli. Itu hanya humor. Pada kenyataannya kalau Anda rasanya seperti kerdus, ya tidak akan laku, orang akan kapok. Dan akhirnya saat ini pun Domino Pizza rasanya jadi sangat-sangat enak. Dan yang paling menarik, walaupun sudah tidak ada garansi 30 menit atau gratis tadi, tetap saja orang masih ingat tagline ini. Begitu powerfulnya, sampai teman saya pada waktu dari Cina dan saya dari Indonesia waktu training di Amerika, dan kemudian kita pesan Domino Pizza, dan ternyata datangnya sekitar 42 menit, dan ternyata teman saya dari Cina tadi ngasih jam dan dia dilihat dari jamnya, dan waktu diantar, wah harusnya gratis dong. Padahal sudah sejak tahun 1993 tagline 30 menit atau gratis ini dihentikan karena gugatan publik. Tapi tetap saja orang-orang yang pernah mendengarkan tagline ini ingat seumur hidup. Langsung nancap di otaknya, dan apabila dia lapar butuh makanan yang cepat dan hangat, enak tentu saja, saat ini sekarang jauh lebih enak, kenapa tidak pesan pizza Domino Pizza? Dan yang lebih menarik, di Indonesia walaupun Domino Pizza belum ada, tapi ternyata pada waktu saya seminar, saya tanya, siapa yang pernah mendengar kata-kata Domino Pizza dengan tagline-nya 30 menit atau gratis? Ternyata banyak orang yang angkat tangan. Menjadi word of mouth, menjadi kalimat yang diceritakan dari satu orang ke orang lain, termasuk saya hari ini. Mendadak saya jadi bagian marketingnya dari Domino Pizza tanpa dibayar, karena tagline yang begitu irresistible, sensational offer. Itu contoh yang pertama. Bahkan di contoh yang pertama ini, saya pernah dengar cerita juga Domino Pizza menggunakan satu jurus, yaitu pada waktu pembukaan di satu kota pada waktu banyak yang pesen, disengaja diterlambat. Semua pengantaran harus terlambat. Jadi kalau misalnya baru 29 menit, wah sudah sampai, muter-muter dulu dah. Setelah telat 1 menit, langsung dibel, ding dong, Pak, ini pizzanya mohon maaf terlambat 1 menit, jadi gratis untuk Bapak. Dengan demikian, besoknya jadi word of mouth, dan betul, itu ternyata Domino Pizza telat 1 menit pun dia kasih gratis. Akibatnya jadi biaya marketing yang luar biasa, orang ngomong karena begitu impresifnya. Ini tagline yang bisa membantu Anda menjual dalam 3 detik atau kurang.